wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Berikut adalah aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh saya sendiri Rohmana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Pemedaran 2, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Selamat menyaksikan. Bu Siska, sudah siap untuk diobservasi? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Siska. Sesuai kesepakatan kita kemarin, Ibu Siska minta diobservasinya hari ini. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan observasi, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dalam praobservasi ini. Kira-kira tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu Siska capai itu apa Bu? Iya, kebetulan kelas 3 sekarang udah sampai tema 7. Subtema 3 itu tentang menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar, menyajikan dan menyelesaikan keliling bangun datar. Iya. Terus untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa Bu? Area pengembangannya ya siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling bangun datar, karena kan berbagai macam bangun datar itu ada banyak, ada persegi panjang, segitiga. Anak bisa menyelesaikan masalah terkait bangun datar tersebut. Jadi nanti terkait dengan bangun datar itu yang ingin Ibu hendak kembangkan ya dari pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya untuk strateginya nih Bu ya. Untuk strategi yang Bu Siska persiapkan itu strateginya apa saja Bu? Strateginya menggunakan alat peraga berupa gambar bangun datar, tadi segitiga, ada persegi panjang dan sebagainya. Kemudian akan saya kembangkan melalui 3 diferensiasi, ada diferensi konten, ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Baik Bu Siska, jadi itu tadi media yang dipersiapkan oleh atau strategi yang dipersiapkan oleh Ibu Siska, yaitu berupa media gambar ya Bu ya, terus juga melalui 3 diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Oke, nah semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar ya Bu Siska ya. Nah, kira-kira kesepakatan kita untuk waktunya nih Bu, untuk waktu pembelajarannya untuk kelas 3 kan tentunya kelas rendah ya Bu ya, jadi mungkin juga karena bulan puasa juga ya Bu, jadi mungkin dikurangi jamnya. Kira-kira berapa ya Bu, ya sesuai dengan surat edaran ya Bu, satu pelajaran itu 30 menit. Iya, berarti kita dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini Bu Siska melaksanakannya 1 kali 30 menit ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Siska. Selamat mengajar dan silakan untuk melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Semuanya berdiri. Berdiri di depan. Tangan ke atas ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang.
Ini apa lagi? Sedih. Iya. Sedih. Coba satu-satu nanti maju. Nanti misalnya Dino maju. Dino perasaannya lagi apa? Kalau lagi senang tulis Dino di bawah tulisan senang. Kalau lagi marah berarti di bawah tulisan marah. Coba dari anak cewek apa anak cowok dulu? Coba kesepakatan anak cewek apa cowok dulu? Jawab yang cowok dulu. Jawab yang cowok dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jawab yang cewek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sama 5 kebanyakan? Banyak 6. Berarti cewek dulu ya. Coba Diana maju. Diana, Ciko. Lanjut Angel. Lanjut Pani. Oke, lanjut Anya. Oke, lanjut Dido. Di samping. Oke. Sudah. Sekarang Rama. Oke, lanjut. Yoga. Oke, lanjut Ciko. Oke, lanjut Dino terakhir. Ya, tidak ada yang marah, tidak ada yang sedih. Kebanyakan siswa sekarang merasakan perasaan senang. Yang biasa aja ada 2, Diski sama Dino. Berarti udah siap pembelajaran? Udah. Kali ini kita akan mempelajari tema 7 ya. Tema 7 tujuan pembelajarannya
Itu ambil 2 di pertama. Kemudian ambil 2. Ini sebab itu. Coba di sini Bu Guru mau gambar. Di sini kamu datar apa? Persegi. Ada berapa sisi persegi kemarin? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau Bu Guru kasih titik-titik ini namanya apa ya? Diagonal. Diagonalnya dari huruf apa sama huruf apa? C sampai B. Sisinya sisi apa aja? A, B, C, D, E, A. Kalau sudutnya punya sudut berapa? 4. Sudutnya mempunyai 4. Sudut apa aja? A, B, C, A, B. Persegi apa? Persegi A, B, C ya. Tadi sisinya ada 4. Ada 4. Di situ ada, nanti dikerjakan dari A sampai F ya. Dari A sampai F coba dikerjakan. Jadi buku tulis dikerjakan. Langsung jawabannya aja di buku tulis. Yang A kelilingnya berapa? Di situ ada 10 cm. Berarti 10 cm tambah 10 cm. Jawabannya aja di tulis. Ya, berarti 2 sama 15. Yang panjangnya di situ 25. Yang lebarnya itu 15. Berarti 25 tambah 15 tambah 25 tambah 5. Nanti ya Bu Guru. Coba. Ada 4, yaitu A, B, C, D, A. Nah, kalau Bu Guru kasih angka di sini ada 7 cm. Kelilingnya kira-kira berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa? Iya. Kelilingnya kira-kira berapa? Mencari ke kiri. Mencari ke kiri. Keliling itu apa sih? Penjumlahan dari berbagai sisi. Karena sisinya ada 4, berarti nanti dijumlahkan. Karena di sini 7 cm, berarti tambah 7 cm. Tambah 7 cm. Tambah 7 cm. Coba.
nulis karena ada di buku tema ya. Nah, sekarang bangunan yang kedua di sini ada bangun apa? Persegi panjang. Persegi panjang apa? ABCD. Kalau persegi panjang ABCD mempunyai berapa sisi? 4. Kalau yang sisi panjangnya ada berapa? 2. Sisi yang pendeknya? 2. Oke, kita ibaratkan sisi AB itu panjang ya, panjang. Kalau yang sisi BC itu kita sebut lebar ya, lebar. Kalau Bu Guru di sini kasih angka 2 yang panjang, lebarnya Bu Guru kasih angka 1. Berarti yang sisi DC itu panjang apa lebar? Panjang. Berarti kalau panjang nilainya 2. Nah, kalau sisi DA itu panjang atau lebar? Lebar. Berarti kasih angka 1. Nah, mencari kelilingnya gimana? Keliling sama dengan 2 tambah 1. 2 tambah 1. Tambah 1. 2 tambah 1. 2 tambah 1. 2 tambah 1. 3. 3 tambah 2. 5 tambah 1. 6. Berarti kelilingnya 6 cm. Paham atau tidak? Paham. Nah, kita ibaratkan sisi yang panjangnya ini disebut panjang. Kalau sisi CB itu disebut lebar. Nah, tadi keliling. Keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar ya. 2 dikali tadi panjangnya berapa? 2. Panjangnya 2 ditambah lebarnya tadi berapa? 1. Kita kerjakan ya. 2 dikali 2 tambah 1 3. Berarti 2 kali 3 6 cm. Sama tidak hasilnya? Sama ya hasilnya. Nanti mencari keliling itu 2 dikali panjang tambah lebar. Kalau sudah paham, Bu Guru kasih contoh soal, nanti kalian kerjakan ya. Nah, jenis bangun datar itu bisa dilihat di dinding. Lihat, kemarin kalian udah bikin berbagai bangun datar. Ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada trapesium, segi 5, segitiga dan segi 6 ya. Nanti kalian bisa lihat di situ berbagai macam bangun datar. Coba dari Dino dulu dilihat bangun datar persegi panjang warna apa, dilihat maju dulu. Persegi panjang warna apa? Oke, pintar. Coba Ciko, segitiga itu warna apa? Coba dilihat. Oke. Coba Rizky, yang persegi warna apa? Biru. Oke, pintar. Nah, ini jenis-jenis bangun datar. Ada
Selamat siang Bu Siska. Selamat siang, Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, coba Bu Siska, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah Bu Siska kemarin melaksanakan observasi pembelajaran ya Bu Siska. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu harapkan? Mungkin harapannya ya menjadi suatu kritikan buat saya juga untuk kedepannya, untuk bisa menjadi agar saya itu menjadi suatu perubahan dari diri saya apabila ada kesalahan atau apa. Jadi itu ya, membuat Masukan. sebuah perubahan atau menjadi masukan bagi Bu Siska untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya baik. Nah, terus bagaimana perasaan Bu Siska setelah ngajar kemarin? Perasaannya mungkin lega ya, bukan pas lagi ngajar kita dilihatin di gerak-geriknya, cara mengajarnya gitu, otomatis berasa legowo gitu, berasa senang juga karena mungkin bisa dilibatkan di CGP ini, program CGP ini. Mungkin rasanya campur aduk gitu, ada rasa takutnya, ada rasa groginya karena dilihatin, karena baru pertama kali juga gitu. Oh iya. Tapi saya nggak menakutkan ya, Bu. Nggak seperti setan. Oke. Semua perasaan saya. Perasaan manusiawi ya Bu ya. Tapi di sini saya sebagai observer itu bukan berarti saya itu mencari-cari kesalahan Bu Siska, bukan ya. Tapi di sini lebih ke bagaimana kita melakukan sebuah observasi untuk akademik untuk lebih baik lagi. Jadi, nah dari kan tadi sudah menyampaikan perasaan Bu Siska ketika diobservasi sama saya ya. Terus apa kira-kira rencana pembelajaran yang Bu Siska rencanakan itu, apakah itu sudah tercapai atau gimana menurut Bu Siska? Pas pembelajaran kemarin ya alhamdulillah pencapaiannya sudah berhasil menurut saya, Bu, karena dilihat dari pas mereka mengerjakan soal, mereka udah bisa mengerjakan apa yang saya ajarkan gitu. Pas kesimpulan juga pas saya tanya gimana kesimpulan hari ini, mereka sudah bisa menjawab, otomatis saya menganggapnya mereka sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya. Nah, jadi menurut Bu Siska itu tadi sudah merasa tercapai ya apa yang diharapkan oleh Bu Siska, dilihat dari tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran itu ya, melihat dari antusias siswa, terus juga dilihat dari tadi cara menyampaikan kesimpulan siswa dalam menyikapi atau dalam materi tersebut sudah mampu ya Bu ya. Nah, itu berarti dari segi pencapaiannya. Nah, sekarang dari tujuan pembelajaran nih, tadi kan katanya tujuan pembelajaran juga sudah Ibu tadi sudah dijawab ya, jadi sudah tercapai, tujuan pembelajaran sudah tercapai, sudah sesuai apa yang diharapkan oleh Ibu Siska dan juga diharapkan oleh RPP ya Bu ya, terkait dengan penyampaian kesimpulan dan nilai juga, apakah itu juga merupakan sebuah pencapaian dari tujuan itu mungkin ya Bu ya? Iya, itu sudah masuk. Oh iya iya. Nah, kira-kira terkait pembelajaran kemarin nih, apa yang menjadi keunggulan dan kekurangan dari pembelajaran tersebut? Coba bisa Ibu Siska sampaikan. Iya, mungkin keunggulannya saya sudah bisa menerapkan di mana pas sebelum pembelajaran anak-anak, biar kita tahu perasaan mereka dulu supaya mereka udah siap belajarnya apa belum, dengan mengikuti kemarin yang guru jelaskan yang seperti emoji, perasaannya gimana supaya mereka oh ternyata mereka belum siap, oh mereka udah siap, supaya seperti itu keunggulannya itu. Terus ditambah mungkin mereka lebih konsentrasi gitu, karena dari awal udah merasa senang, jadinya ke depannya mereka merasa senang, gak terganggu gitu. Jadi lebih ke jadi siswa itu tidak merasa tertekan ya diajar kalau di sama awal udah senang, iya, jadi bagaimana untuk melakukan sesuatu itu berarti tergantung bagaimana kondisi awal hati kita di situ ya, hati anak-anak. Nah, terus itu kan tadi Bu Siska bilang katanya siswa sudah bisa melakukan KSE ya, itu masuknya KSE seperti emoji, apakah itu semuanya siswa itu merasa senang atau ada anak yang itu dalam pemilihan emoji kemarin?
kemarin ada yang biasa aja Bu, ada yang senang tentunya, terus ada yang merasa marah juga, mungkin nggak tahu di rumahnya gimana gitu kan. Karena itu tujuannya itu biar kita tahu kondisi perasaan mereka itu seperti apa, supaya oh mereka belum siap nih, nanti kita memberi ice breaking dulu supaya mereka benar-benar fokus dalam pembelajaran. Iya, baik. Nah, tadi kan katanya ada yang biasa aja, mungkin ada yang ceria, bahkan ada juga yang marah ya Bu ya. Kira-kira dalam penanganan siswa yang tadi Ibu bilang katanya ada yang marah, untuk menggali penyebabnya kira-kira apa yang Bu Siska lakukan? Iya, biasanya ditanya dulu ini yang marah ada berapa anak gitu, ada yang senang ada berapa anak. Tadi marah kenapa ya? Kalau boleh tahu ya, itu tergantung mereka mau menceritakan atau tidak gitu. Sebagai guru kan kita hanya bisa mendengarkan, bisa mengasih saran yang baik itu seperti apa gitu. Terus juga kalau misalnya marah-marah itu juga tidak baik. Nanti kalau sering marah nanti kan biasanya kalau kata-kata dari kita kan kalau marah nanti cepet tua gitu kan. Iya, nanti dikasih arahan slogan-slogan yang bisa membuat mereka bermotivasi gitu. Jadi berupa slogan-slogan yang untuk memotivasi siswa untuk bisa menyampaikan perasaannya gitu sama Bu Siska ya. Nah, terus tadi kan sudah dikatakan tentang keunggulan, terus tadi kekurangannya tadi apa ya? Kekurangan dari Pembelajaran Bu Siska. Iya, mungkin kekurangannya tadi karena saya merasa deg-degan juga gitu ya. Iya. Mungkin ada yang lupa tidak disampaikan atau tidak dilakukan dalam kelas observasi tersebut gitu. Nah, kira-kira tadi menurut Bu Siska kekurangannya ada yang tidak disampaikan nih. Nah, kira-kira apa nih yang tidak disampaikan oleh Bu Siska dari pembelajaran itu? Iya, kalau saya pribadi, saya seingatnya saya tidak mengabsen Bu. Iya, soalnya iya tidak mengabsen karena pas awal-awal mereka kan membaca surat-surat pendek dulu. Terus saya perasaan kalian gimana sesuai yang emoji itu, saya lupa tidak mengabsen gitu. Kemudian pas di kelas juga ada yang absen yang masuk gitu. Saya juga karena udah ada itu jadi lupa tidak mengabsen di buku absen. Iya, jadi karena siswa itu sudah memiliki absensi sendiri yang waktu misalnya berangkat siapa yang lebih awal masuk itu, jadinya Bu Siska lupa tidak mengabsen. Apakah cuma itu saja kira-kira? Iya, kalau dari saya pribadi mungkin itu saja. Oke. Nah, dari kekurangan tadi, apakah cuma itu saja berarti ya? Dari kekurangan tadi kira-kira untuk kedepannya nih, untuk memperbaiki itu berarti Bu Siska akan melakukan itu? Ya mungkin suatu pembiasaan. Jadi kalau kita udah terbiasa mungkin tidak akan lupa ya Bu. Nanti setiap harinya mungkin mengingat di absen kayak gitu supaya menjadi suatu kebiasaan. Nantinya kan kalau udah menjadi kebiasaan insya Allah ya tidak lupa gitu. Oke. Nah, terkait dari tadi ya, untuk masalah kekurangan dan kelebihan, apakah Bu Siska itu memiliki target nih untuk khususnya dalam masalah kekurangan tadi? Kira-kira target terkait rencana perbaikan itu kira-kira Bu Siska akan memulainya kapan, dan terus kira-kira targetnya? Oke, targetnya mungkin ya secepatnya. Kita kalau udah tahu kesalahan kita apa, kekurangan kita apa, otomatis kita harus mengalami perubahan supaya kedepannya menjadi lebih baik gitu. Kalau sudah tahu kesalahan kekurangan saya, mungkin kedepannya besok pembelajaran saya akan merubah itu semua menjadi suatu kebiasaan agar tidak menjadi suatu kekurangan bagi saya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Siska, tadi kan sudah Ibu jelaskan memulainya kapan, terus itu kan lebih cepat ya kan Ibu lebih cepat melakukannya. Kira-kira siapa yang menjadi sumber inspirasi atau siapa sekiranya yang bisa membantu Bu Siska untuk berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi pada Bu Siska itu? Iya, mungkin untuk meningkatkannya otomatis peserta didik juga harus terlibat ya, bukan kan peserta didik yang fokus utamanya itu peserta didik, otomatis peserta didik juga. Kemudian ya guru-guru yang lain dari kepala sekolah mungkin masukannya, karena mungkin saya juga baru pertama kali, belum banyak pengalaman ya Bu. Jadi dari guru-guru yang lain bisa menambah wawasan saya dalam mengajar siswa gitu.
Oke, nah kira-kira dari apa yang sudah Bu Siska lakukan itu dalam pembelajaran itu, apakah strategi yang Ibu lakukan itu sudah tepat bagi siswa misalnya dalam pembelajaran itu? Ya, mungkin strateginya saya menyesuaikan peserta didiknya, karena kan peserta didik mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Kadang ada kekurangan, ada kelebihannya, masing-masing anak memiliki perbedaan gitu Bu. Saya menyesuaikan itu dan mungkin menurut saya udah tepat sih strateginya yang saya Nah, kemarin yang Ibu Siska gunakan itu menggunakan media alat peraga bangun media datar. alat peraga bangun datar. Nah, dari sekian yang sudah Bu Siska sampaikan tadi, sekarang tinggal giliran saya yang melakukan refleksi terhadap Ibu Siska ya Bu ya. Di sini Ibu Siska memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kira-kira yang ingin Ibu Siska terima itu kelebihan dulu atau kekurangannya dulu? Ya mungkin kelebihannya dulu sih Bu. Oke. Nah, tapi di sini juga saya akan sampaikan bahwa untuk masalah kekurangan itu bukan berarti nanti Bu Siska nanti akan tambah down atau merasa bagaimana. Cuman ini adalah untuk memotivasi dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dari yang misalnya ada yang perlu diperbaiki, berarti itu jadi nanti untuk kedepannya itu bisa kita perbaiki lagi, lebih baik lagi. Terus untuk masalah kelebihan ini, dari kelebihan ini bukan berarti Bu Siska nanti setelah saya sampaikan kelebihan Bu Siska dalam pembelajaran nanti akan menjadi sebuah berbesar hati, ini loh saya pembelajaran sudah keren, sudah luar biasa. Jangan jadi tetap ilmu tadi itu tetap kita tanamkan dalam diri kita ya Bu ya. Nah, tadi Bu Siska ingin mendapatkan kelebihannya terlebih dahulu. Oke. Untuk kelebihan yang Ibu Siska lakukan dalam pembelajaran kemarin itu, saya rasa Bu Siska itu sudah mampu merangkul siswa, terutama kan dari hati terlebih dahulu ya Bu. Ibu Siska itu sudah bisa merangkul siswa, mengelola kelas, terus masuk juga sudah melakukan KSE dengan melakukan emoticon tadi, terus juga menyampaikan perasaan, anak-anak itu sudah mampu menyampaikan perasaannya. Terus ditanya juga Bu Siska itu menanyakan pada siswa tentang bagaimana perasaan kalian, terus juga ada siswa kenapa kalian marah atau bagaimana, itu sudah Ibu kuasai di situ. Juga sudah mengetahui siswa, mana siswa yang perlu Ibu rangkul, mana siswa yang Ibu perlu dekati, itu Ibu sudah mampu mengelola kelas